Aruna menatap keluar jendela kamar, senja berganti malam, sementara lampu-lampu kota mulai berkelip. Rumah yang ia tinggali bersama Raka sebenarnya sederhana, tapi baginya rumah itu adalah segalanya. Dari rumah itulah ia membangun harapan, menata cinta, dan berusaha menjadi seorang istri yang baik. Ia mengingat dengan jelas betapa bahagianya dulu, saat pertama kali mereka menempati rumah itu. Aruna yang mengurus hampir semua proses pembelian. Aruna yang mengumpulkan tabungan dari hasil kerja kerasnya. Aruna pula yang menyimpan rapi sertifikat kepemilikan. Namun, semua itu ia lakukan dengan cinta, tanpa sedikit pun mengharapkan pujian. Baginya, rumah ini adalah simbol kebersamaan. Tapi akhir-akhir ini, ada yang berubah. Raka jarang pulang. Alasannya pekerjaan menumpuk. Bila pulang pun, wajahnya dingin, hampir tak pernah lagi menyapa mesra. Aruna mencoba maklum, mencoba memahami, tapi batinnya terusik oleh bisikan-bisikan kecil. Adakah perempuan lain di hidupnya? Ia pernah menanyakan langsung, tapi Raka selalu mengelak. Matanya tajam menusuk, seakan menyalahkan Aruna karena terlalu curiga. Kamu itu jangan berlebihan. Aruna, aku capek kerja seharian, pulang malah disambut tuduhan. Jawaban itu sering membuat Aruna bungkam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Namun firasat seorang istri jarang salah. Semakin lama, semakin jelas bahwa ada yang disembunyikan Raka. Ponselnya sering berbunyi tengah malam, ia buru-buru menjauh. Senyum yang dulu hanya untuk Aruna kini terlihat samar ketika ia menatap layar. Hari itu, ketika Raka pergi bekerja, Aruna memberanikan diri membersihkan ruang tamu. Dari tumpukan kertas di meja, ia menemukan secari kertas kecil nota makan malam di sebuah restoran mewah. Tanggalnya baru 2 hari lalu. Padahal, malam itu Raka berkata ia lembur di kantor. Dada Aruna berdegup keras. Tangannya bergetar, namun ia berusaha tenang. Ia tidak ingin gegabah. Ia simpan bukti itu, menunggu waktu tepat untuk menghadapinya. Belum hilang rasa sesak itu, datanglah Ratna, ibu mertua yang selama ini sudah sering membuatnya tertekan. Ratna masuk dengan gaya seperti pemilik rumah, tanpa permisi. Aruna, kamu ini gimana sih? Rumah berantakan, suamimu capek kerja, pulang-pulang pasti tambah pusing lihat beginian. Aruna menahan diri. Ia tahu Ratna tak pernah benar-benar menyukainya. Sejak awal pernikahan, mertua itu selalu menganggap Aruna tak pantas untuk Raka. Iya, Bu. Maaf, saya baru selesai beberes. Habis ini saya masak. Ratna melipat tangan di dada, wajahnya sinis. Masak? Masakan kamu itu apa sih? Raka itu pantasnya dapat istri yang bisa melayani, bukan yang asal-asalan begini. Kamu tuh beruntung banget dapat anak saya. Kalau dia mau, banyak perempuan yang lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya dari kamu. Ucapan itu bagai pisau menancap di dada Aruna. Ia menunduk, menelan rasa pahit. Tidak sekali dua kali Ratna melontarkan kata-kata seperti itu. Tetapi kali ini berbeda. Aruna merasakan nada yang lebih tajam, seolah-olah Ratna sedang menyiapkan sesuatu. Malam itu, ketika Raka pulang, Aruna mencoba mengajaknya bicara. Ia tunjukkan nota restoran itu dengan hati-hati. Raka, ini apa? Bukannya kamu bilang lembur? Raka terdiam sejenak, lalu matanya menyipit. Kamu ngorek-ngorek barangku? Suaranya meninggi. Aku khawatir. Kamu bilang kerja, tapi ternyata... Sudahlah, Aruna. Jangan lebay. Kamu itu istri macam apa sih? Selalu curiga? Kalau aku makan di luar, salah? Apa aku harus laporan setiap detik sama kamu? Aruna tercekat. Air matanya menetes. Tapi ia menahan isak. Aku cuma ingin tahu, Raka. Aku cuma ingin jujur dari kamu. Raka membuang napas panjang, kemudian dengan dingin berkata, kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, buat apa kita lanjut? Aku capek. Aruna. Aku butuh istri yang ngerti aku, bukan yang bikin masalah terus. Kata-kata itu membuat Aruna terdiam. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Entah kenapa, kali ini ia tidak menangis lama-lama. Hatinya remuk. Tapi di balik itu muncul percikan api kecil, api yang suatu hari akan menyala lebih besar. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Aruna terjawab. Ia melihat sendiri Raka di sebuah kafe.
duduk bersama seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah, wajahnya dihiasi senyum penuh kemenangan. Dari tatapan mata Raka, Aruna tahu, inilah pelakor itu. Aruna menahan diri untuk tidak membuat keributan di tempat umum. Ia mundur pelan, berbalik, lalu pulang dengan hati berkeping-keping. Di rumah, ia hanya bisa duduk terdiam. Raka sudah melangkah terlalu jauh. Ratna pun semakin sering datang, bahkan mulai menyebut nama wanita itu. Maya itu lebih pantas sama Raka. Dia cantik, sopan, tahu bagaimana menyenangkan laki-laki. Beda sama kamu yang cuma bisa bikin susah. Aruna mendengarkan dengan wajah datar. Dulu mungkin ia akan menangis, tapi kini ia memilih diam. Dalam diamnya, ia menyusun kekuatan. Ia tahu, waktunya akan tiba. Malam-malam panjang ia lalui dengan menatap sertifikat rumah yang disimpannya di laci rahasia. Kertas itu seakan berbisik, mengingatkannya bahwa rumah ini miliknya, bukan milik Raka, bukan pula milik Ratna. Senyum tipis muncul di bibirnya. Mereka mengira dirinya bodoh, tak berdaya, bisa diinjak-injak semaunya. Padahal, mereka tidak tahu rahasia terbesar yang selama ini ia simpan. Hari-hari berikutnya, Aruna masih menjalani rutinitas seperti biasa. Ia masak, ia bereskan rumah. Ia tersenyum tipis saat Raka pulang tanpa menatapnya. Ia biarkan Ratna menghina, ia biarkan Maya datang diam-diam ke rumah dengan alasan teman kerja. Semua itu ia telan dalam diam. Namun, dalam hatinya, api semakin membesar. Ia tahu, badai besar akan segera datang, dan saat itu terjadi, semua akan berubah. Pagi itu matahari bersinar lembut, menerobos jendela ruang tamu rumah. Aruna sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan sederhana nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat. Ia berharap, meski sederhana, sarapan itu bisa sedikit melunakkan hati Raka yang akhir-akhir ini semakin sulit dijangkau. Namun, harapan itu hancur seketika ketika suara Ratna menggema dari depan pintu. "Aruna, kenapa pintunya dikunci? Saya harus nunggu lama di luar, apa kamu nggak tahu diri?" Suara keras itu membuat jantung Aruna berdebar. Ia buru-buru membuka pintu, menyambut ibu mertua dengan senyum terpaksa. "Maaf, Bu. Saya baru saja ke dapur, jadi..." "Alasan. Selalu saja alasan." Ratna melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan sinis. "Ya ampun. Rumah ini nggak pernah berubah. Kusam, nggak ada sentuhan perempuan yang benar. Kalau Maya yang tinggal di sini, pasti beda." Nama itu lagi. Meh. Setiap kali mendengar nama itu, dada Aruna terasa sesak. Ia mencoba menahan ekspresi wajahnya agar tidak terlihat terluka. "Silakan duduk dulu, Bu. Saya ambilkan minum." Ratna mendengus, meletakkan tasnya di sofa, lalu duduk dengan gaya bak ratu. "Nggak usah repot. Saya cuma mau ngomong jelas-jelas sama kamu. Kamu itu sudah keterlaluan. Anak saya semakin hari semakin kurus, capek kerja, tapi pulang nggak dapat kenyamanan di rumah. Masakanmu hambar, penampilanmu berantakan, nggak heran kalau dia cari kebahagiaan di luar." Aruna menunduk, menggenggam jemari sendiri erat-erat. Kata-kata itu menusuk, tapi ia sudah terbiasa. Ratna seakan sengaja mengupas luka lama, agar terus mengalirkan darah. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka lagi. Raka masuk, wajahnya agak lelah, tapi ketika melihat ibunya, ia langsung tersenyum. "Bu, kok datang gak bilang-bilang dulu?" Ratna berdiri, memeluk anaknya. "Ya ampun, Nak. Ibu gak bisa diam saja lihat kamu kurus begini. Ibu khawatir. Ibu datang untuk jaga kamu." Aruna berdiri terpaku, menatap adegan itu dengan getir. Raka bahkan tidak melirik padanya, seolah-olah ia hanya bayangan di rumah itu. Setelah berbasa-basi, Ratna menoleh ke arah Aruna. "Saya sudah bicara sama Raka. Maya itu anak baik. Dia perhatian,
Dia tahu cara membahagiakan laki-laki. Kalau saja kamu nggak ada, mungkin Raka bisa benar-benar bahagia dengan Maya. Aruna merasa dunia berhenti berputar sesaat. Kata-kata itu terlalu jelas, terlalu berani. Ia ingin menjawab, ingin melawan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mampu menatap lantai, berusaha keras menahan air mata. Raka menghela napas, lalu berkata, "Bu, jangan di depan Aruna juga begitu. Nanti dia sakit hati." Ratna mendengus. Memangnya salah kalau saya bicara apa adanya? Anak perempuan itu harus tahu diri. Kalau nggak bisa membahagiakan suami, ya jangan salahkan kalau suami cari yang lain. Itu wajar. Aruna akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Bu, dengan segala hormat, saya istri sah Raka. Saya selalu berusaha jadi yang terbaik. Tapi kalau terus dibandingkan dengan orang lain, saya merasa tidak adil." Tatapan Ratna tajam bagai pisau. Adil? Hidup itu bukan tentang adil, Aruna. Hidup itu tentang pantas. Dan kamu, maaf saja, kamu tidak pantas untuk anak saya. Raka tidak menengahi. Ia hanya diam, seolah setuju dengan semua yang dikatakan ibunya. Diamnya lebih menyakitkan daripada ribuan kata kasar. Hari-hari berikutnya, kehadiran Maya semakin nyata. Ia datang ke rumah tanpa malu, bahkan di hadapan Aruna. Membawa makanan kesukaan Raka, tertawa renyah di ruang tamu, dan duduk di kursi yang biasanya ditempati Aruna saat menemani suaminya. Suatu sore, Aruna sedang melipat pakaian di kamar ketika mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ia keluar, dan mendapati Maya duduk di sofa, mengenakan gaun cantik, sementara Raka tampak nyaman di sampingnya. Ratna duduk di kursi lain, ikut tertawa, seperti sedang menerima calon menantu. "Oh, Maya, kamu itu sopan sekali. Pantas saja Raka betah. Ibu suka sama kamu." Ratna menepuk tangan Maya dengan penuh kasih sayang. Aruna berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Raka?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Maya menoleh, senyumnya tipis, penuh ejekan. "Oh, Kak Aruna. Maaf ya, saya tadi diajak Tante Ratna makan malam di sini. Katanya Raka juga kangen masakan saya." Kalimat itu seperti tamparan keras. Aruna menatap suaminya, berharap ia membantah. Tapi Raka hanya tersenyum canggung, tidak berkata apa-apa. Ratna menoleh ke arah Aruna dengan tatapan sinis. "Aruna, kamu nggak usah ribut. Maya itu tamu. Lagi pula, kalau kamu nggak bisa bikin Raka bahagia, biar ada yang bantu." Air mata Aruna mengalir tanpa bisa ditahan. Ia berbalik, masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam, ia menangis sejadi-jadinya, merasakan penghinaan yang begitu dalam. Namun, setelah lama menangis, ia duduk diam di tepi ranjang. Napasnya berat, tapi di balik sakit itu, muncul sesuatu yang berbeda, sebuah keteguhan baru. Ia mengambil sertifikat rumah dari laci, menatapnya lama. "Mereka pikir aku bodoh," bisiknya pada diri sendiri. "Mereka pikir aku tak punya daya. Tapi suatu hari nanti, semua ini akan berbalik." Di ruang tamu, tawa Ratna dan Maya masih terdengar, seakan-akan rumah itu bukan milik Aruna lagi. Tapi justru di saat itulah Aruna menyadari, rumah ini benar-benar miliknya. Dan itulah kekuatan yang akan ia gunakan di kemudian hari. Hari itu langit mendung. Awan gelap menggantung rendah seakan ikut menyimpan rahasia pahit di dalam rumah itu. Aruna baru saja selesai menyapu halaman ketika suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Ia buru-buru masuk, dan mendapati Ratna berdiri dengan wajah merah padam, sementara Maya duduk manis di sofa, seolah-olah sudah resmi menjadi pemilik rumah. "Aruna, kamu itu sudah terlalu lama menumpang di sini," bentak Ratna. Aruna tertegun. Sapu masih tergenggam di tangannya. "Menumpang, Bu?" Suaranya lirih, hampir tak percaya dengan kata yang baru saja keluar dari mulut mertuanya. "Iya, rumah ini milik Raka, anak saya.
Kamu itu cuma nebeng. Makan hasil keringatnya, bikin susah, bikin malu. Sudah cukup. Lebih baik kamu pergi daripada terus bikin Raka sengsara. Aruna merasa napasnya tercekat. Ia tahu sejak lama Ratna tidak menyukainya. Tapi mendengar ucapan itu langsung ke wajahnya membuat dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia ingin menjawab, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Maya tersenyum tipis, menambahkan garam di atas luka. Kak Aruna, jangan salah paham, ya. Aku cuma prihatin lihat kondisi Raka. Dia butuh perempuan yang bisa mengerti dia, yang bisa bikin dia bahagia. Kalau kakak ikhlas, mungkin semua akan lebih baik. Aruna menatap Maya. Matanya berkilat oleh air mata yang tertahan. Kau berani sekali bicara begitu di rumah ini. Rumah ini. Ratna menyambar, menatap Aruna dengan penuh kebencian. Rumah ini bukan milikmu. Jadi jangan sok merasa punya kuasa. Seharusnya kamu sadar diri sejak dulu. Saat itu, pintu rumah terbuka. Raka masuk, masih mengenakan kemeja kerja. Ia berhenti sejenak, terkejut melihat suasana tegang. Ada apa ini? Ratna segera mendekat, menepuk bahu anaknya. Nak, ibu nggak tahan lagi. Hidupmu tersiksa karena perempuan ini. Dia nggak pantas jadi istrimu. Sudah saatnya kamu ambil keputusan. Pilih bahagia dengan Maya, atau terus terikat dengan Aruna yang hanya membawa beban. Aruna menatap Raka, penuh harap. Dalam hati kecilnya, ia masih berharap suaminya membelanya. Tapi yang ia dapat hanyalah wajah kaku, mata yang menghindari tatapannya. Aruna, Raka menghela napas panjang. Aku capek. Aku beneran capek sama semua ini. Kamu terlalu banyak nuntut, terlalu banyak curiga. Aku butuh istri yang ngerti aku, yang bisa bikin aku merasa hidup. Dan aku nggak dapat itu dari kamu. Jantung Aruna seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu lebih kejam dari apapun yang pernah ia dengar. Tangannya bergetar, sapu yang sejak tadi ia genggam jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Jadi, kau benar-benar ingin aku pergi, Raka? Suaranya hampir tak terdengar. Raka terdiam, lalu menunduk. Lebih baik begitu. Air mata Aruna akhirnya jatuh, mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia menatap Raka, Ratna, dan Maya bergantian. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Mertuanya berdiri tegak dengan senyum kemenangan. Suaminya memilih diam, dan pelakor itu duduk tenang seakan sudah memenangkan segalanya. Kalau begitu, biarlah, bisik Aruna, hampir tak terdengar. Ia berbalik, melangkah ke kamar dengan langkah gontai. Di dalam, ia mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Tangannya gemetar, air matanya membasahi pakaian yang ia lipat. Ia tidak percaya, rumah yang dulu ia perjuangkan kini menjadi tempat yang mengusirnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ratna masuk tanpa permisi, menatapnya dengan dingin. Cepatlah. Jangan berlama-lama. Kami sudah cukup sabar menunggu. Aruna mendongak, menatap mertua dengan mata merah. Bu, saya bukan orang asing. Saya istri sah anak ibu. Justru itu masalahnya. Ratna mendesis. Kalau kamu masih di sini, anak saya nggak bisa bebas. Maya yang lebih pantas. Jadi pergilah sebelum saya benar-benar hilang sabar. Aruna menarik napas panjang, lalu menutup koper. Ia berdiri, menatap Ratna dengan keberanian yang perlahan tumbuh di balik luka. Baik, saya pergi. Tapi ingat kata saya, Bu, semua yang kalian lakukan hari ini akan kalian sesali. Ratna tertawa sinis. Sesali? Hahaha. Yang harusnya menyesal itu kamu. Aruna, kamu nggak tahu diri. Untung anak saya sabar. Kalau bukan karena Raka, kamu nggak akan pernah bisa hidup di rumah ini. Aruna hanya menatap tanpa kata. Ia melangkah keluar kamar, membawa koper kecil. Di ruang tamu, Raka dan Maya masih duduk. Maya tersenyum manis, seperti ratu yang baru saja merebut singgasana. Aruna menatap suaminya sekali lagi. Raka, ingat, aku istrimu yang sah. Kau mengusirku sekarang, tapi jangan lupa, setiap keputusan ada akibatnya. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan jam tangannya. Aruna melangkah keluar rumah,
melewati pintu yang dulu ia buka dengan penuh cinta. Saat kakinya menginjak halaman, hujan mulai turun. Langit seakan ikut menangisi kepergiannya. Di luar pagar, beberapa tetangga berdiri mengintip, berbisik-bisik melihat drama itu. Aruna menunduk, air matanya bercampur dengan air hujan. Malu, sakit hati, dan kehancuran bercampur menjadi satu. Namun di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang menguatkan. Jangan khawatir, Aruna. Ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia menarik napas panjang, menghapus air mata dengan punggung tangan. Koper kecil itu terasa berat, bukan karena isi, tapi karena kenangan yang ia tinggalkan. Ia melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Di balik jendela, Ratna dan Maya berdiri berdampingan, menatap kepergian Aruna dengan tatapan penuh kemenangan. Raka hanya berdiri di belakang mereka. Wajahnya suram tapi tetap diam. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir Aruna sudah kalah, sudah hancur. Mereka tidak tahu, di balik kepergian itu, Aruna membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pakaian di dalam koper. Ia membawa rahasia, sebuah kunci yang suatu hari akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Hujan semakin deras, menyelimuti langkah Aruna yang menjauh. Dan di tengah derasnya hujan itu, lahirlah sebuah tekad. Ia akan kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk mengambil kembali apa yang memang haknya. Malam itu Aruna berjalan tanpa tujuan. Hanya ditemani koper kecil dan derasnya hujan yang mengguyur tubuhnya. Jalanan basah berkilau di bawah lampu jalan, tapi semua itu tampak buram oleh air mata yang terus mengalir. Sepanjang langkahnya, ia hanya mendengar gema suara Ratna yang mengusirnya, tatapan dingin Raka, dan senyum penuh kemenangan Maya. Setiap kata masih menusuk. Menumpang. Tidak pantas. Pergi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti pisau yang berulang kali menusuk luka yang sama. Hatinya hancur, dadanya sesak, dan setiap langkah terasa berat. Ia akhirnya tiba di sebuah kontrakan kecil milik temannya, Dira, yang sejak dulu selalu menjadi tempatnya bersandar ketika masalah datang. Dira terkejut melihat Aruna basah kuyup di depan pintu dengan mata bengkak. Ya Tuhan, Aruna! Masuk cepat. Kamu kenapa? Dira menariknya masuk, menutup pintu rapat-rapat. Aruna hanya bisa terisak. Kata-kata tak sanggup keluar dari bibirnya. Ia jatuh terduduk di lantai, memeluk koper kecilnya erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang tersisa. Dira berlutut di depannya, memegang bahunya dengan lembut. Hei, lihat aku, tenang dulu. Aruna, kamu nggak sendiri, ada aku di sini. Ceritain, apa yang terjadi? Aruna menatap sahabatnya dengan mata penuh air mata. Suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, Aku diusir, Dira. Mereka mengusirku dari rumah itu. Di depan suamiku sendiri, di depan pelakor itu, aku dipermalukan. Dira terdiam, wajahnya berubah tegang. Apa? Mereka tega melakukan itu padamu? Raka juga. Aruna mengangguk, menunduk. Dia diam saja. Bahkan bilang lebih baik aku pergi. Dia pilih Maya, Dira, dan ibunya. Dia seolah-olah sengaja memaksakan Maya ke dalam rumah itu. Dira mengepalkan tangan, marah. Astaga, Aruna, kamu sudah sabar selama ini, tapi mereka benar-benar keterlaluan. Kalau aku yang jadi kamu, mungkin sudah kubongkar semua di depan mereka. Aruna terdiam, matanya kosong. Lalu perlahan ia berkata, aku hampir melakukannya. Tapi aku tahan. Karena aku tahu, waktu yang tepat akan datang. Aku punya sesuatu yang mereka pikir tidak aku miliki. Dira menatapnya bingung. Apa maksudmu? Aruna berdiri perlahan, membuka koper kecilnya, lalu mengeluarkan map coklat yang selama ini selalu ia simpan dengan hati-hati. Ia membuka map itu, memperlihatkan selembar sertifikat asli rumah. Mata Dira membesar. Astaga!
Aruna, jadi, rumah itu milikku, potong Aruna, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Atas nama aku, bukan Raka. Semua bukti pembelian, kwitansi, semuanya aku simpan. Mereka mengira aku cuma istri bodoh yang bisa diinjak seenaknya. Tapi mereka lupa. Pondasi rumah itu berdiri dari keringatku, dari tabunganku. Aku hanya membiarkan mereka merasa memiliki. Dan sekarang mereka sudah mengusirku. Seolah-olah aku ini tak berarti. Mereka akan menyesal. Dira. Aku janji. Dira menatap Aruna dengan campuran kagum dan prihatin. Aruna, kamu luar biasa. Tapi jangan terburu-buru. Luka kamu masih dalam. Jangan sampai tekadmu berubah jadi kebencian yang membutakan. Aruna menutup map itu pelan, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih deras. Tapi di matanya kini bukan hanya air mata yang mengalir, melainkan api kecil yang menyala. Dira, aku sudah terlalu lama sabar. Aku sudah terlalu lama diam. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku nggak berani. Tapi aku akan buktikan. Luka ini justru yang membangkitkan aku. Malam itu Aruna tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai, memandangi sertifikat itu berulang kali. Kenangan-kenangan ketika ia berjuang membayar rumah itu kembali menghantam. Betapa ia rela bekerja lebih keras, menghemat, bahkan mengorbankan kebutuhannya sendiri demi bisa memiliki rumah itu. Saat akhirnya berhasil membeli, ia merasa bangga bisa membangun masa depan bersama Raka. Tapi kini, rumah yang seharusnya menjadi istana pernikahan berubah menjadi medan penghinaan. Aruna mengepalkan tangan. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu simbol perjuanganku. Dan mereka sudah berani mengusirku dari perjuanganku sendiri. Esok paginya, Dira membuatkan sarapan sederhana. Aruna duduk di meja. Wajahnya masih pucat tapi matanya berbeda, ada tekad di sana. Aruna, apa rencanamu sekarang? Tanya Dira hati-hati. Aku akan bangkit, Dira. Aku nggak mau terus tenggelam dalam kesedihan. Aku akan susun langkah. Pertama-tama, aku pastikan dokumen ini aman. Lalu, aku akan siapkan jalan untuk membuat mereka sendiri yang merasakan pedihnya diusir. Dira mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan sahabatnya. Aku akan selalu dukung kamu. Kamu nggak sendiri. Aruna menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum tipis. Terima kasih. Kamu satu-satunya orang yang masih percaya padaku. Hari-hari berikutnya Aruna mulai menata hidupnya kembali. Ia mencari pekerjaan paruh waktu untuk menyibukkan diri, berusaha bangkit dari rasa hancur. Meski setiap malam ia masih menangis diam-diam, tapi setiap pagi ia berdiri dengan kekuatan baru. Sementara itu, kabar tentang dirinya yang diusir mulai tersebar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga berbisik-bisik, sebagian mengasihani, sebagian lagi menganggapnya lemah. Aruna hanya tersenyum pahit mendengarnya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ia simpan. Suatu sore, ketika ia berjalan melewati jalan dekat rumah lamanya, ia melihat dari kejauhan Maya sedang tertawa di teras bersama Ratna. Raka duduk di samping, wajahnya tampak tenang. Pemandangan itu menusuk hatinya, tapi ia tetap melangkah tegak. Dalam hati ia berkata, nikmati dulu kebahagiaan semu kalian. Karena sebentar lagi, semua itu akan hancur. Aruna tidak lagi hanya menjadi perempuan yang terluka. Ia sedang berubah, dari korban menjadi sosok yang perlahan menyiapkan balas dendam elegan. Luka di hatinya menjadi bahan bakar. Dan dari luka itulah lahir tekad yang tidak bisa dipatahkan. Malam itu, setelah semua hiruk-pikuk mereda, Aruna duduk sendirian di kamar kontrakan kecil yang dipinjamkan Dira. Lampu redup menerangi wajahnya yang masih terlihat lelah. Di pangkuannya, map coklat yang berisi sertifikat rumah tergeletak, seakan menjadi satu-satunya sahabat yang paling setia di dunia. Tangannya menyusuri permukaan kertas itu, merasakan setiap tekstur yang kasar di ujungnya. Setiap kali ia menatap tulisan namanya tertera di sana, hatinya bergetar.
Ada kebanggaan yang dulu pernah ia rasakan ketika pertama kali sertifikat itu resmi diserahkan padanya. Tapi kini, perasaan itu bercampur dengan luka dan dendam yang menuntut keadilan. Ia masih ingat jelas proses panjang untuk mendapatkan rumah itu. Bukan hadiah dari Raka, bukan pula pemberian mertua. Semua berasal dari keringatnya sendiri. Dari hasil kerja kerasnya menjahit, membuka usaha kecil, hingga menabung bertahun-tahun. Saat akhirnya rumah itu terbeli, ia merasa dunianya lengkap. Ia bahkan tak pernah mempermasalahkan jika banyak orang mengira rumah itu hasil jerih payah Raka. Ia diam, membiarkan suaminya menerima pujian. Karena baginya kebahagiaan adalah melihat keluarga mereka punya tempat tinggal layak. Namun, semua pengorbanan itu kini diinjak-injak begitu saja. Ia diusir dari rumah yang seharusnya menjadi simbol perjuangan cintanya. Ratna menyebutnya menumpang. Maya tersenyum sinis seakan rumah itu memang bukan miliknya. Dan Raka, suaminya sendiri, memilih diam. Aruna mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan diam lagi, gumamnya. Besoknya, ia menemui Dira untuk berbicara lebih serius. Mereka duduk di warung kecil, sambil menikmati teh hangat. Dira, kata Aruna, suaranya rendah tapi tegas. Aku harus mulai bergerak. Sertifikat ini bukan hanya kertas. Ini senjataku. Tapi aku nggak bisa asal bertindak. Aku butuh strategi. Dira menatapnya penuh perhatian. Kamu mau gimana? Aruna terdiam sejenak, lalu berkata, pertama, aku akan pastikan semua dokumen ini aman secara hukum. Aku harus tahu kalau mereka nggak bisa berbuat macam-macam. Kedua, aku ingin pelan-pelan membuat mereka merasa benar-benar nyaman tinggal di rumah itu, seolah-olah semua milik mereka. Biar saat waktunya tiba, kejutan yang mereka dapat lebih menyakitkan. Dira mengangguk, matanya berbinar. Aruna, ini bukan cuma soal balas dendam, ya? Ini juga tentang hakmu. Aruna tersenyum tipis. Hakku, harga diriku, semuanya. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya mereka injak. Hari itu juga, Aruna mendatangi kantor notaris yang dulu mengurus pembelian rumah. Ia bertemu dengan Pak Herman, seorang pria parubaya yang masih mengenalnya. Aruna? Wah, sudah lama sekali. Apa kabar? Sambutnya ramah. Aruna berusaha tersenyum. Baik, Pak. Saya mau memastikan lagi tentang sertifikat rumah saya. Takutnya ada masalah. Pak Herman memeriksa dokumen yang ia bawa. Setelah beberapa menit, ia mengangguk. Semuanya jelas. Nama pemilik sah, Aruna Prameswari. Tidak ada sengketa, tidak ada tumpang tindih. Kamu pemilik satu-satunya. Aruna menghela napas lega. Jadi, tidak ada kemungkinan orang lain mengaku-ngaku punya hak atas rumah itu. Tidak ada, tegas Pak Herman. Selama sertifikat ini di tanganmu, tidak seorang pun bisa mengambil alih. Kalaupun ada yang nekat, kamu bisa menuntut mereka secara hukum. Mendengar itu, Aruna merasa dadanya sedikit lebih ringan. Ia menggenggam erat map coklat itu, seolah semakin yakin dengan jalannya. Keluar dari kantor notaris, langkahnya lebih mantap. Ia menatap langit biru yang baru saja cerah setelah hujan semalaman. Mereka kira aku hanya perempuan lemah. Mereka salah besar. Hari-hari berikutnya, Aruna menjalani hidup sederhana di kontrakan Dira. Tapi dalam diam, ia terus memantau kabar tentang rumahnya. Dari cerita tetangga, ia tahu Ratna semakin sering menginap di sana, bahkan membawa keluarga besarnya untuk berkunjung. Maya juga semakin berani, hampir setiap hari datang dan bertingkah seolah-olah itu rumahnya sendiri. Setiap kabar itu sampai ke telinga Aruna, hatinya perih. Namun, ia memilih menahan diri. Biarkan saja mereka semakin nyaman, pikirnya. Karena ketika waktunya tiba, rasa sakitnya akan berkali lipat. Suatu malam, ia kembali membuka map coklat itu. Matanya menatap sertifikat dengan sorot berbeda bukan hanya sebagai bukti kepemilikan, tapi sebagai alat untuk mengembalikan harga dirinya. Ia bahkan mulai membayangkan langkah berikutnya. Menjual rumah itu. Bayangan itu membuat dadanya berdebar. Membayangkan wajah Ratna, Raka, dan Maya ketika mereka tahu rumah itu dijual tanpa seizin mereka. Itu akan menjadi momen yang ia tunggu-tunggu. Namun, Aruna juga sadar, langkah itu tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Ia butuh waktu,
Butuh kesempatan yang tepat. Ia tidak ingin terlihat sebagai perempuan yang balas dendam dengan emosi. Ia ingin semua berjalan rapi, elegan, dan sah secara hukum. Pagi-pagi buta, ia menulis catatan kecil di buku harian. Langkah 1, pastikan semua dokumen aman. Langkah 2, biarkan mereka merasa memiliki. Langkah 3, saat mereka sudah terlalu percaya diri, jatuhkan dengan kenyataan. Langkah 4, jual rumah. Biarkan mereka terusir seperti mereka mengusirku. Setiap kali menulis langkah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Ada luka yang masih membekas, tapi di atas luka itu kini tumbuh kekuatan. Di sisi lain, Raka semakin larut dalam dunianya bersama Maya. Ia jarang mengingat Aruna, bahkan mulai membicarakan rencana masa depan dengan Maya. Ratna pun sibuk memamerkan menantu baru pada tetangga. Mereka benar-benar yakin Aruna sudah pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Dan justru itu yang membuat Aruna semakin yakin rencananya akan berhasil. Mereka sama sekali tidak tahu rahasia yang ia simpan. Malam itu, sebelum tidur, Aruna menatap sertifikat sekali lagi. Ia berbisik pelan, seolah-olah bicara pada kertas itu. Kau akan jadi saksi balas dendamku. Mereka pikir aku kalah. Mereka pikir aku sudah habis. Tapi denganmu, aku akan membuat mereka berlutut. Aruna duduk di depan meja kayu kecil di kamar kontrakan. Lampu redup menyorot wajahnya yang terlihat lebih tegar daripada beberapa minggu lalu. Luka di hatinya belum hilang, tapi ia sudah tidak lagi larut dalam tangis. Malam-malam yang dulu penuh isak kini berubah menjadi malam penuh rencana. Buku catatan terbuka di depannya, dengan tulisan yang semakin banyak memenuhi halaman. Coretan-coretan tentang apa yang harus ia lakukan, siapa yang harus ia temui, dan kapan langkah itu dijalankan. Ia tahu balas dendam bukan sesuatu yang bisa dilakukan terburu-buru. Semua harus terlihat alami, seolah-olah hanya kebetulan. Satu hal yang ia yakini, ia tidak boleh membiarkan emosinya menguasai. Balas dendam yang elegan adalah balas dendam yang tidak meninggalkan celah, tidak bisa disalahkan, dan yang paling penting meninggalkan luka lebih dalam pada mereka yang menyakitinya. Ia kembali menatap sertifikat rumah itu. Sudah beberapa kali ia memastikan ke notaris, bahkan berkonsultasi ke pengacara diam-diam lewat kenalan Dira. Jawaban mereka sama, ia pemilik sah, tidak ada celah bagi siapapun untuk menggugat. Rumah itu benar-benar miliknya. Aruna menarik napas panjang, lalu berkata pelan, kalau begitu, waktunya aku menyusun panggung. Langkah pertamanya sederhana, ia membiarkan mereka merasa rumah itu sepenuhnya milik mereka. Ia tidak menampakkan diri di lingkungan sekitar rumah. Tidak ada konfrontasi, tidak ada protes. Ia seolah menghilang dari radar, membuat Ratna, Raka, dan Maya semakin nyaman. Tetangga-tetangga mulai terbiasa melihat Maya warawiri di rumah itu. Bahkan ada yang sudah salah kaprah menyebut Maya sebagai nyonya rumah. Ratna dengan bangga menyambut semua komentar itu, membiarkan kabar menyebar. Namun, di balik semua itu, Aruna punya mata-mata kecil. Bu Lastri, tetangga yang cerewet dan suka gosip, tanpa sadar sering menceritakan kabar terbaru setiap kali bertemu Dira di pasar. Dan setiap cerita itu selalu sampai ke telinga Aruna. Rumahmu sekarang sering banget ramai. Nah, kata Bu Lastri suatu hari sambil menyisir rambut dengan tangan. Ibu mertuamu sering bikin acara kecil. Maya juga sering masak-masak di dapur. Seperti sudah betah sekali. Aruna hanya tersenyum tipis saat mendengar cerita itu dari Dira. Dalam hati ia berkata, bagus. Semakin betah, semakin baik. Karena saat mereka merasa paling aman, itulah saatnya aku runtuhkan semua. Langkah kedua, Aruna mulai diam-diam mencari pembeli untuk rumah itu. Ia tidak ingin sembarang orang. Ia butuh pembeli yang cepat, punya dana cukup, dan tidak akan mundur meskipun tahu rumah itu sedang ditempati orang lain. Lewat kenalan pengacara Dira, ia dipertemukan dengan seorang pengusaha properti bernama Surya. Pria parubaya itu terkenal dingin dan tegas.
tapi punya reputasi sebagai pembeli rumah dengan proses kilat. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Surya menatap Aruna dengan tatapan penuh perhitungan. Jadi, Anda ingin menjual rumah? Lokasi strategis, luasnya cukup, harga pasar saat ini bisa tinggi. Kenapa dijual? Aruna meneguk teh hangatnya sebelum menjawab. Alasannya pribadi. Yang jelas, saya pemilik sah, dan semua dokumen lengkap. Saya tidak ingin proses berlarut-larut. Kalau Anda bisa cepat, saya siap melepasnya. Surya mengangguk pelan. Baik, saya akan cek dulu. Tapi kalau dokumen memang bersih, saya bisa langsung bayar. Pertanyaan saya hanya satu, rumah itu sedang kosong. Aruna tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan luka sekaligus rencana. Tidak, ada orang yang menempati. Tapi bukan pemilik sah. Mereka hanya menumpang. Dan ketika rumah sudah terjual, mereka harus pergi, kan? Surya menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum dingin. Saya suka cara bicara Anda. Baiklah, saya tertarik. Percakapan itu membuat jantung Aruna berdegup kencang. Rasanya langkah yang selama ini ia bayangkan mulai mendekati kenyataan. Ia bisa melihat bayangan wajah Ratna dan Maya ketika mereka tahu rumah itu sudah terjual tanpa seizin mereka. Namun, ia tahu ia tidak boleh terburu-buru. Ia masih harus memantapkan beberapa hal. Ia menutup pertemuan itu dengan berjabat tangan, lalu berjalan keluar kafe dengan langkah mantap. Malam harinya, ia duduk bersama Dira sambil menulis lagi di buku catatannya. Dira, aku sudah dapat pembeli potensial. Dia serius, cepat, dan gak peduli kalau rumah sedang ditempati. Ini kesempatan emas. Dira menatapnya cemas. Aruna, aku dukung kamu. Tapi apa kamu yakin? Ini langkah besar. Setelah rumah itu terjual, kamu benar-benar memutus semua ikatan dengan mereka. Aruna menatap sahabatnya dalam-dalam. Ikatan apa lagi yang tersisa? Dira? Suami yang mengkhianati, mertua yang mengusir, pelakor yang merampas. Mereka sudah membuangku. Yang tersisa hanya harga diriku. Dan aku akan menegakkan itu. Dira terdiam, lalu menghela napas. Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku akan selalu ada di sisimu. Hari-hari berikutnya, Aruna semakin mantap menyusun strategi. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti foto rumah, dokumen pendukung, bahkan menghitung ulang nilai pasar agar ia tidak dirugikan. Semua ia lakukan dengan tenang, tanpa meninggalkan jejak yang bisa diketahui Raka atau Ratna. Di saat yang sama, kehidupan di rumah itu semakin semarak. Ratna mulai membawa kerabat untuk menginap. Maya sering memamerkan kehidupannya di media sosial dengan latar rumah itu. Raka pun tampak menikmati perannya sebagai pria yang bahagia bersama Maya. Semua itu sampai ke telinga Aruna. Tapi alih-alih membuatnya semakin sakit, justru menambah bahan bakar dalam dirinya. Nikmati selagi bisa batinnya. Karena sebentar lagi, kalian akan merasakan apa artinya kehilangan. Pada suatu malam, Aruna berdiri di depan cermin kecil di kontrakan. Ia menatap dirinya sendiri. Rambut yang mulai kusut, wajah yang sedikit pucat. Namun, di balik semua itu, ia melihat sorot mata yang berbeda. Mata yang tidak lagi dipenuhi air mata, tapi cahaya tekad yang membara. Ia berbisik pada bayangannya sendiri. Aku bukan korban lagi. Aku adalah pemilik panggung. Dan kalian akan menari dalam skenario yang kusiapkan. Hari itu langit tampak teduh. Awan menggantung di atas kota seperti selimut abu-abu. Aruna melangkah keluar dari kantor notaris dengan perasaan yang campur aduk. Di tangannya ada dokumen baru yang sudah distempel resmi, menandakan proses persiapan penjualan rumahnya hampir selesai. Ia tahu, hanya tinggal sedikit waktu lagi sebelum semua rencananya meledak seperti bom yang tak bisa dihentikan. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah mantap. Tidak ada lagi jejak perempuan rapuh yang dulu diusir dengan hinaan. Kini, ia adalah perempuan yang memegang kendali.
Setiap napasnya mengandung tekad. Setiap langkahnya membawa bayangan balas dendam yang semakin dekat. Sementara itu, di rumah yang dulu ia perjuangkan dengan segenap jiwa, kehidupan tampak berjalan normal. Ratna duduk di ruang tamu dengan senyum puas, mengobrol dengan beberapa kerabat yang berkunjung. Maya sibuk di dapur, memamerkan kemampuannya memasak sambil sesekali mengambil foto untuk dipajang di media sosial. Raka duduk di teras, wajahnya tampak tenang meski dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang aneh. Rasa bersalah yang perlahan menghantui. Tetangga-tetangga mulai terbiasa melihat Maya mondar-mandir di rumah itu. Mereka menyapa, bahkan beberapa ada yang memuji keakrabannya dengan Ratna. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun, di balik semua itu, ada satu hal kecil yang mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Bisik-bisik tetangga. Rumah itu sebenarnya punya siapa, sih? Terdengar suara seorang ibu di warung dekat rumah. Katanya milik Aruna. Tapi kok sekarang malah si Maya yang tinggal? Aku juga heran. Dulu waktu beli, aku dengar-dengar dari Bu Lastri, yang bayar itu Aruna sendiri. Tapi ya, entahlah. Sekarang dia sudah pergi, mungkin sudah direlakan. Bisikan itu perlahan sampai ke telinga Ratna. Meski ia pura-pura tak peduli, hatinya sedikit terusik. Ia tahu Aruna memang punya peran besar dulu, tapi ia selalu menutup mata, menganggap semua itu hasil kerja keras anaknya. Namun, semakin sering bisikan itu terdengar, semakin ia merasa cemas. Suatu sore, ketika Maya sedang membersihkan ruang tamu, Ratna duduk di kursi dan berkata dengan nada pelan, "Maya, kamu pernah dengar gosip itu?" Maya menoleh. "Gosip apa, Bu?" Katanya rumah ini dulu atas nama Aruna, bukan Raka. Maya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Itu cuma omongan orang iri, Bu. Kalaupun benar, mana mungkin Aruna bisa beli rumah sebesar ini sendiri? Dia hanya istri biasa, kan? Ratna mengangguk, mencoba menenangkan hatinya. Tapi jauh di dalam, ada ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu Aruna bukan perempuan lemah. Ada sesuatu dalam diri menantunya itu yang selalu membuatnya resah. Di tempat lain, Aruna justru semakin tenang. Ia sengaja membiarkan gosip itu beredar, membiarkan tetangga membicarakan masa lalu rumah itu. Ia tahu, semakin sering mereka mendengar bisikan itu, semakin besar rasa curiga yang akan tumbuh. Dan saat rasa curiga itu tumbuh, mereka akan mulai gelisah, kehilangan rasa nyaman. Malam itu, Aruna duduk bersama Dira sambil menyeruput teh hangat. "Aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk saat ini, Dira. Cukup diam. Biarkan gosip itu bekerja untukku." Dira menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar berubah, Aruna. Kamu dulu selalu menghindari konflik, tapi sekarang, kamu seperti punya kendali penuh." Aruna tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku yang mengatur jalannya cerita." Hari-hari berikutnya, langkah Aruna semakin mantap. Ia menemui Surya lagi untuk membicarakan harga akhir. Surya menatap dokumen yang ia bawa, lalu mengangguk puas. "Semuanya lengkap. Saya bisa segera siapkan pembayaran." Begitu tanda tangan perjanjian dilakukan, rumah itu resmi berpindah tangan, katanya dengan nada datar. Aruna merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Rumah itu akan benar-benar hilang dari genggamannya. Tapi bersamaan dengan itu, Ratna, Raka, dan Maya akan kehilangan segalanya. "Baiklah," jawab Aruna dengan suara mantap. "Kita lakukan sesuai prosedur. Saya ingin semuanya resmi, tidak ada yang bisa menggugat." Surya mengangguk. "Saya suka cara berpikirmu." Di sisi lain, Ratna mulai gelisah. Malam itu, ia memanggil Raka ke ruang tamu. "Nak, Ibu mau tanya, kamu yakin rumah ini benar-benar milikmu?" Raka mengernyit. "Apa maksud Ibu?" "Ya jelas milik kita. Aku kan yang menempati." Ratna menghela napas. "Ibu dengar gosip, katanya rumah ini atas nama Aruna. Bukan kamu." Raka terdiam. Sebuah memori lama muncul di kepalanya. Ia ingat, dulu memang Aruna yang banyak mengurus pembelian rumah itu. Ia sendiri hanya menandatangani beberapa berkas tanpa benar-benar membaca detailnya. Saat itu,
Ia merasa tidak perlu tahu karena percaya pada istrinya. Tapi kini, keraguan menyelinap. Ah, Bu, jangan percaya gosip. Aruna sudah pergi. Kalaupun benar, dia nggak akan macam-macam, ucap Raka, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, Ratna tidak puas. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Maya, yang mendengarkan percakapan itu dari dapur, mulai ikut gelisah. Ia tidak bisa membayangkan jika ternyata rumah itu benar-benar milik Aruna. Kegelisahan itu makin menjadi ketika suatu hari mereka menerima surat misterius di kotak pos. Tidak ada nama pengirim, hanya secari kertas dengan tulisan singkat. Rumah ini tidak sepenuhnya milik kalian. Kebenaran akan segera terungkap. Surat itu membuat Ratna pucat. Maya langsung panik. Sementara Raka berusaha tetap tenang meski wajahnya tegang. Siapa yang kirim ini? Tanya Maya dengan suara bergetar. Raka meremas kertas itu. Entahlah, mungkin hanya orang iseng. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan kebetulan. Di tempat lain, Aruna duduk di kontrakan sambil tersenyum tipis. Ia tidak perlu berteriak atau mengusir. Cukup satu pesan singkat, rasa nyaman mereka sudah mulai goyah. Strateginya berjalan mulus. Badai baru saja dimulai, bisiknya pada diri sendiri. Hari itu suasana rumah tampak normal dari luar. Anak-anak kecil masih bermain di halaman. Suara radio tetangga terdengar samar, dan angin sore berembus lembut lewat jendela. Namun di dalam rumah, suasana berbeda. Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Di tangannya masih tergenggam surat misterius yang diterimanya beberapa hari lalu. Surat itu berulang kali ia baca, meski isinya singkat, tapi seolah memiliki bobot yang menekan dadanya. Maya mondar-mandir di ruang tamu, gelisah. Sesekali ia menatap Ratna dengan wajah pucat. Bu, saya tidak bisa tenang kalau begini. Bagaimana kalau gosip itu benar? Bagaimana kalau rumah ini memang milik Aruna? Ratna menatap Maya dengan mata tajam, tapi sorotnya jelas penuh keraguan. Jangan panik dulu. Kita belum tahu apa-apa. Tapi ibu juga tidak bisa menutup mata. Aruna bukan perempuan bodoh. Dia selalu punya cara. Bisa saja surat ini datang darinya. Maya menggigit bibir. Wajahnya semakin cemas. Kalau memang dia yang punya, kita bisa diusir kapan saja. Saya tidak sanggup membayangkan kalau tiba-tiba harus pergi dari sini. Bu, kita harus cari tahu kebenarannya. Raka yang sejak tadi duduk di kursi teras, akhirnya masuk dan ikut bicara. Wajahnya tampak kusut. Rambutnya berantakan karena sering dielus-elus dengan tangan. Ibu, Maya, kalian jangan berlebihan. Aruna tidak mungkin berani macam-macam. Dia sudah pergi, tidak punya apa-apa. Ratna mendengus. Kamu terlalu meremehkan dia, Raka. Ibu tidak lupa? Siapa yang sibuk bolak-balik notaris waktu beli rumah dulu? Bukan kamu, tapi Aruna. Kamu hanya tanda tangan. Ibu selalu curiga. Tapi saat itu tidak pernah menggali lebih jauh. Raka terdiam. Kata-kata ibunya membuatnya kembali pada kenangan lama. Ia memang ingat betul Aruna yang mengurus semua. Ia bahkan ingat Aruna beberapa kali menolak bantuannya, karena katanya semua sudah beres. Saat itu ia merasa lega. Tapi sekarang penyesalan kecil mulai muncul. Bagaimana kalau memang benar nama Aruna yang tertera di sertifikat? Maya duduk di samping Ratna. Suaranya lirih tapi penuh ketakutan. Bu, bagaimana kalau kita cek langsung? Kita bisa ke kelurahan, ke notaris, atau ke kantor pertanahan. Dari sana pasti jelas siapa pemiliknya. Ratna menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kamu benar. Kita harus pastikan sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada orang datang dan mengusir kita. Raka mencoba menolak, tapi Ratna sudah berdiri. Besok kita urus. Kamu ikut, Raka. Ibu tidak mau lagi dibohongi gosip. Malam itu, suasana rumah penuh ketegangan. Maya tak bisa tidur.
terus saja memikirkan kemungkinan terburuk. Ratna sibuk menyusun rencana, sementara Raka hanya duduk termenung dengan wajah gelisah. Sementara itu, di kontrakan kecil, Aruna duduk di kursinya dengan senyum tipis. Ia tahu, surat misterius itu sudah bekerja. Dira duduk di sampingnya, menatap heran. Kamu yakin langkahmu tidak terlalu cepat, Aruna? Kalau mereka benar-benar cek ke notaris, bukannya jadi tahu kalau sertifikat memang atas nama kamu? Aruna menatap sahabatnya dengan tenang. Memang itu yang aku mau, Dira. Aku ingin mereka sendiri yang menemukan kebenaran itu. Biarkan mereka kaget, biarkan mereka panik. Dan saat panik itu datang, aku sudah siap dengan langkah berikutnya. Dira menghela napas, separuh kagum separuh cemas. Kamu seperti main catur. Semua bidak kamu atur, sementara mereka bahkan tidak sadar sudah terjebak. Aruna menutup matanya sejenak, lalu membuka lagi dengan tatapan dingin. Dulu aku hanya pion di permainan mereka. Sekarang aku yang jadi pemain. Keesokan harinya, Ratna benar-benar menepati rencana. Ia, Maya, dan Raka berangkat ke kantor pertanahan dengan wajah serius. Setelah menunggu beberapa saat, seorang petugas akhirnya memanggil nama mereka dan menyerahkan data kepemilikan rumah yang mereka tanyakan. Ratna membaca lembaran itu dengan tangan bergetar. Nama yang tertera jelas dan tegas, Aruna Prameswari. Wajahnya memucat, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Maya menutup mulutnya, nyaris menjerit. Raka sendiri terduduk lemas, matanya kosong. Dunia yang mereka bangun di rumah itu seakan runtuh dalam sekejap. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Ratna dengan suara parau. Kenapa nama Aruna? Kenapa bukan kamu, Raka? Raka menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu, Bu. Aku kira semuanya atas namaku. Aku kira Aruna hanya membantu. Maya menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, kita tinggal di rumah yang bukan milik kita? Rumah yang bisa dijual kapan saja oleh Aruna? Ratna meremas lembaran itu kuat-kuat, matanya merah oleh kemarahan. Perempuan itu, dia sengaja. Dia diam selama ini hanya untuk mempermainkan kita. Tidak bisa. Kita tidak boleh biarkan dia berbuat seenaknya. Namun di dalam hati, Ratna tahu mereka tidak punya kekuatan. Secara hukum, Aruna pemilik sah. Tidak ada celah bagi mereka untuk melawan. Mereka pulang ke rumah dengan wajah muram. Maya langsung mengurung diri di kamar, sementara Ratna duduk di ruang tamu tanpa berkata-kata. Raka hanya berjalan mondar-mandir, bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, kabar itu dengan cepat sampai ke telinga Aruna melalui Bu Lastri yang tak sengaja mendengar obrolan Ratna di telepon dengan salah satu kerabatnya. Dira yang mendengar cerita itu dari Bu Lastri segera menyampaikan pada Aruna. Aruna tersenyum tipis, hatinya lega. Bagus. Sekarang mereka tahu kebenarannya. Itu langkah pertama. Setelah ini, mereka akan mulai hidup dalam ketakutan. Mereka tidak lagi merasa aman. Malam itu, Ratna memanggil Raka dan Maya. Suaranya penuh kemarahan bercampur frustasi. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau Aruna menjual rumah ini, kita semua akan hancur. Kita tidak boleh tinggal diam. Maya menatap Ratna dengan wajah putus asa. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Bu? Secara hukum, dia yang berhak. Kita tidak punya apa-apa untuk melawan. Ratna menatap Raka, matanya tajam. Kamu suaminya. Kamu pasti punya cara. Bicaralah padanya, bujuk dia, rayu dia. Kalau perlu, ancam. Jangan biarkan dia mengambil rumah ini dari kita. Raka hanya bisa terdiam. Hatinya diliputi rasa bersalah dan kebingungan. Ia tahu Aruna tidak akan semudah itu dibujuk lagi, terlebih setelah semua yang ia lakukan padanya. Tapi ia juga tahu ibunya tidak akan berhenti menekan. Di balik semua itu, Aruna sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia tidak akan menunggu mereka datang padanya. Ia akan membuat mereka semakin terjebak dalam lingkaran kepanikan, sampai akhirnya mereka sendiri yang menghancurkan diri mereka. Dalam diam, ia menulis di buku catatannya. Langkah berikutnya, buat mereka datang padaku. Biarkan mereka yang memohon.
Langit sore tampak redup. Awan hitam menggantung, seperti pertanda badai akan datang. Raka melangkah gontai menuju kontrakan sederhana tempat Aruna tinggal. Wajahnya kusut, bajunya tidak serapi biasanya, dan langkahnya berat seakan membawa beban bertonton. Di dalam hatinya ada rasa malu, takut, sekaligus marah. Ia, yang dulu dengan angkuh mengusir Aruna, kini dipaksa kembali menemuinya. Semua karena kenyataan pahit, rumah yang mereka tempati ternyata milik Aruna sepenuhnya. Ratna menekannya, Maya memohon dengan air mata, dan akhirnya Raka tidak punya pilihan selain datang. Ia mengetuk pintu dengan gugup. Suara sandal beradu dengan lantai terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka. Aruna muncul dengan wajah tenang, mengenakan gamis sederhana dan jilbab yang tertata rapi. Senyum tipis tersungging di bibirnya, tapi bukan senyum manis penuh kasih sayang seperti dulu. Itu senyum dingin, penuh ironi. Raka? Sapa Aruna pelan. Jarang sekali kamu datang ke tempat sesederhana ini. Ada perlu apa? Raka tercekat. Ia tidak menyangka disambut dengan sikap setenang itu. Dulu, Aruna selalu menyambutnya dengan penuh hangat. Kini yang ia lihat hanyalah ketegasan yang sulit ditembus. Boleh aku masuk? Tanya Raka akhirnya. Aruna menyingkirkan tubuhnya, memberi ruang. Silakan. Raka melangkah masuk, duduk di kursi rotan yang sudah mulai lapuk. Aruna menutup pintu, lalu duduk di seberangnya. Suasana hening sejenak. Raka mengatur napas, mencoba menyusun kata. Aruna, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin bicara baik-baik. Aruna menyandarkan tubuhnya, menatapnya lurus. Baik, bicara saja. Aku dengar. Raka menunduk, suaranya lirih. Aku tahu, selama ini aku banyak salah padamu. Aku tahu aku sudah menyakitimu, mengusirmu, dan membuatmu sengsara. Tapi, aku mohon, jangan ambil rumah itu dari kami. Aruna tidak kaget. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Bibirnya melengkung tipis. Jadi sekarang kau mengakui rumah itu milikku? Raka terdiam. Kata-kata itu bagai belati menusuk dadanya. Tapi ia terpaksa mengangguk. Ya, aku tahu itu namamu yang tertera di sertifikat. Tapi, rumah itu tempat ibu tinggal, tempat kami bernaung. Jangan usir kami dari sana. Aruna tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Raka, dengar baik-baik. Dulu saat aku masih tinggal di sana, apa kau peduli saat aku diusir dengan hinaan? Apa kau pernah menoleh saat aku menangis di depan pintu? Sementara kau berdiri di samping Maya sambil menatapku seperti orang asing? Sekarang kau datang memohon padaku, setelah tahu aku pemilik sah rumah itu? Lucu sekali. Raka menggigit bibirnya. Aku mengaku salah. Aruna, aku minta maaf. Tapi pikirkan ibu. Dia sudah tua, tidak mungkin berpindah-pindah. Maya juga, dia tidak sanggup kalau harus kehilangan rumah itu. Mata Aruna menajam. Maya? Kau masih berani menyebut namanya di depanku? Perempuan yang kau bawa masuk rumahku. Lalu dengan bangga berdiri di sana saat aku diusir? Kau pikir aku punya belas kasihan padanya? Raka menunduk semakin dalam, rasa malu menghantamnya. Ia ingin membela Maya, tapi setiap kata yang muncul hanya membuat dirinya tampak semakin lemah. Aruna, aku tahu aku tidak pantas meminta. Tapi tolong, kalaupun kau ingin menjual rumah itu, beri kami waktu. Jangan lakukan sekarang. Kami butuh tempat tinggal. Aruna menatapnya lama, lalu bangkit berdiri. Ia berjalan ke arah lemari kayu kecil, membuka laci, dan mengeluarkan map coklat. Dari dalam map itu, ia mengeluarkan selembar kertas berstempel resmi. Ia meletakkan kertas itu di meja, tepat di depan Raka. Ini, Raka. Surat perjanjian jual rumah. Aku sudah menandatanganinya, tinggal menunggu notaris dan pembeli. Raka menatap kertas itu dengan mata melebar. Kau sungguh-sungguh akan menjualnya? Aruna menatapnya dengan dingin. Ya, rumah itu milikku. Aku berhak menjualnya. Aku tidak butuh izin darimu, dari ibumu, atau dari pelakor kesayanganmu. Raka gemetar. Ia memegang kertas itu, seakan berharap bisa merobeknya dan membuat kenyataan menghilang. Tapi tatapan Aruna membuat tangannya kaku. Aruna,
Kau tidak bisa begini. Aku tidak punya tempat lain. Aruna menunduk sedikit, mendekat. Suaranya rendah tapi penuh kekuatan. Kau pikir aku peduli? Saat kau mengusirku, kau juga tidak peduli kemana aku pergi. Jadi kenapa sekarang aku harus peduli padamu? Air mata hampir jatuh dari mata Raka. Ia tidak pernah merasa sehina ini. Ia, yang dulu merasa berkuasa, kini tak lebih dari pengemis yang memohon belas kasihan pada perempuan yang pernah ia sakiti. Aku mohon, kalaupun kau benci aku, jangan libatkan ibu. Dia tidak tahu apa-apa. Aruna terkekeh. Tidak tahu apa-apa? Justru ibumu yang paling tahu. Dialah yang paling gencar mengusirku. Dia yang berkata aku tidak pantas tinggal di rumah itu. Jadi kenapa aku harus melindunginya sekarang? Raka terdiam, tak bisa menjawab. Ia sadar semua benar. Ratna lah yang paling keras terhadap Aruna, bahkan lebih kejam daripada dirinya sendiri. Aruna meraih map itu kembali, menyimpannya ke dalam laci. Pergilah, Raka. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Rumah itu bukan lagi milikmu. Kau hanya menumpang. Raka berdiri dengan langkah gontai. Wajahnya penuh keputusasaan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Ia hanya menunduk, lalu melangkah keluar dari kontrakan. Aruna menutup pintu perlahan, lalu bersandar pada dinding. Untuk sesaat, dadanya sesak. Ia tidak bisa memungkiri, melihat Raka hancur seperti tadi meninggalkan rasa sakit di hatinya. Tapi segera ia tepis perasaan itu. Ia harus kuat. Ini balasan yang pantas, bisiknya pada diri sendiri. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Di luar, Raka berjalan tanpa arah. Kakinya lemas, pikirannya kacau. Bagaimana ia harus menjelaskan pada ibunya? Bagaimana menghadapi Maya yang pasti akan menangis histeris? Sementara itu, di rumah, Ratna dan Maya menunggu dengan wajah tegang. Begitu Raka pulang dengan wajah suram, Maya segera bangkit. Bagaimana, Raka? Apa dia mau bicara baik-baik? Raka hanya menggeleng. Dia sudah tanda tangan surat jual rumah. Dia benar-benar akan menjualnya. Maya menjerit, tubuhnya lemas, lalu jatuh terduduk di lantai. Ratna memukul meja dengan marah. Matanya menyala. Perempuan itu. Dia tidak boleh menang. Kita harus cari cara, Raka. Apapun caranya. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa dikepung tanpa jalan keluar. Hidupnya yang dulu penuh gengsi kini hancur berantakan. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk panjang yang akan menanti mereka. Hari itu langit biru cerah. Matahari bersinar terang, seakan tak peduli dengan badai yang sedang menghantam hati beberapa orang. Di rumah besar yang selama ini ditempati Ratna, Maya, dan Raka, suasana justru muram. Wajah Ratna pucat, rambutnya kusut, dan matanya merah karena semalaman tidak tidur. Maya duduk di sofa dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar. Raka mondar-mandir tanpa arah, pikirannya kusut. Mereka tahu hari ini adalah hari yang ditakuti, hari di mana rumah itu akan berpindah tangan. Aruna sudah memberi kabar lewat notaris, bahwa ia akan datang bersama pembeli. Jam 10 pagi, suara deru mobil berhenti di depan rumah. Ratna langsung berdiri di balik jendela, menyingkap tirai. Matanya membelalak. Dua mobil berhenti, dan dari dalam keluar Aruna dengan langkah anggun. Ia mengenakan setelan sederhana tapi elegan, jilbab rapi, wajahnya bersih bercahaya. Di sampingnya ada Dira, yang tersenyum penuh dukungan. Di belakang mereka, seorang pria parubaya berpakaian resmi turun dari mobil lain Pak Herman, notaris yang akan mengurus semua dokumen. Tapi yang membuat Ratna benar-benar kehilangan suara, adalah mobil ketiga yang berhenti tak lama kemudian. Dari dalam keluar sepasang suami istri kaya raya, dengan pakaian mahal dan wajah puas. Itulah pembeli rumah. Ratna berlari ke arah pintu,
membuka dengan kasar. Aruna, kau tidak bisa melakukan ini. Ini rumah keluarga kami. Kau tidak punya hati. Aruna berhenti di halaman, menatap Ratna dengan senyum tipis. Bu Ratna, tolong jangan berteriak. Ingat, tetangga sedang memperhatikan. Memang benar, beberapa tetangga mulai berdatangan, pura-pura lewat tapi jelas ingin tahu. Bu Lastri yang terkenal cerewet sudah berdiri di pagar dengan mata berbinar. Ratna semakin berang. Kau perempuan kejam. Kau tega menjual rumah ini, padahal ibu sudah tua. Kau tidak takut dosa. Aruna menatap Ratna lurus-lurus. Suaranya tegas tapi tenang. Bu Ratna, saya hanya mengambil hak saya. Rumah ini milik saya. Atas nama saya, dibeli dengan uang saya. Waktu saya diusir dari sini, apakah ibu memikirkan kemana saya harus pergi? Apakah ibu peduli saya punya tempat tinggal atau tidak? Sekarang saatnya ibu merasakan apa yang dulu saya rasakan. Tetangga yang mendengar bergumam pelan, beberapa mengangguk-angguk. Ratna memerah, merasa dipermalukan di depan orang banyak. Raka maju, wajahnya memelas. Aruna, tolong, jangan lakukan ini. Kalaupun kau ingin menjualnya, beri kami waktu. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Aruna menatap Raka, dan untuk sesaat matanya berkilat oleh kenangan masa lalu. Laki-laki yang dulu ia cintai, yang dulu ia percayai, kini berdiri di depannya sebagai seorang pengecut yang memohon. Raka, ucap Aruna pelan, tapi nadanya menusuk. Kau pikir aku lupa saat kau menggandeng Maya di teras rumah ini, mengusirku seolah aku sampah? Kau pikir aku lupa wajahmu yang dingin, tidak menoleh sedikit pun saat aku membawa koper keluar? Kau punya nyali mengusirku waktu itu. Sekarang kau harus punya nyali juga menerima akibatnya. Maya yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Aruna, aku mohon, aku memang salah, tapi jangan hukum aku seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpa rumah ini. Aku tidak sanggup. Aruna langsung memotong, tatapannya dingin menusuk. Maya, kau hidup di rumah ini hanya karena menumpang dari hasil keringatku. Kau masuk sebagai orang ketiga, merebut apa yang bukan milikmu. Dan sekarang, kau akan keluar sebagai orang yang kalah. Itu sudah pantas. Tangis Maya pecah, tubuhnya jatuh terduduk di teras. Ratna mencoba menopangnya, tapi dirinya sendiri nyaris roboh karena marah bercampur putus asa. Pak Herman mendekat dengan berkas di tangan. Ibu Aruna, semua dokumen sudah siap. Tinggal tanda tangan di depan saksi. Aruna mengangguk, lalu berjalan ke meja kecil yang sudah disiapkan. Tetangga-tetangga semakin ramai berkumpul, berbisik-bisik menyaksikan drama nyata di depan mata. Dengan tangan mantap, Aruna menandatangani surat jual beli. Pembeli ikut menandatangani, lalu Pak Herman mengesahkan dengan stempel resmi. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa tetangga, seolah menyaksikan keadilan ditegakkan. Ratna menjerit. Tidak, ini tidak adil. Kau licik. Aruna, kau sengaja merencanakan semua ini. Aruna berdiri, menatap Ratna dengan tenang. Ya, Bu Ratna. Aku merencanakan semua ini. Karena aku sudah belajar satu hal, jangan pernah diam saat diinjak. Aku sudah cukup lama jadi korban. Sekarang giliran kalian merasakan akibat dari kesombongan kalian sendiri. Raka mencoba meraih tangan Aruna. Suaranya serak. Aruna, setidaknya, jangan biarkan ibu terlantar. Kau tahu dia sudah tua. Aruna menatap tangan itu dengan jijik, lalu menarik diri. Kau masih berani bicara soal ibumu? Justru ibumu yang paling lantang menghinaku dulu. Dia bilang aku tidak pantas tinggal di rumah ini. Sekarang doa ibumu terkabul, dia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk melawan. Setelah semuanya selesai, pembeli resmi mengambil alih. Aruna memberi waktu beberapa hari untuk Ratna, Raka, dan Maya mengosongkan rumah. Itu pun bukan karena belas kasihan, tapi karena prosedur hukum. Saat Aruna melangkah pergi, Dira berbisik dengan kagum. Kamu benar-benar luar biasa, Aruna. Mereka pasti tidak akan pernah lupa hari ini. Aruna tersenyum tipis, tapi hatinya penuh gejolak. Ada luka yang belum sembuh, tapi setidaknya ia sudah berdiri tegak.
Ia tidak lagi jadi korban, ia yang memegang kendali. Malam itu, rumah besar yang dulu penuh dengan suara pertengkaran kini hening. Ratna duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Maya menangis di kamar, dan Raka merokok di teras dengan wajah muram. Mereka hancur bukan karena orang lain, tapi karena ulah mereka sendiri. Di kontrakan kecilnya, Aruna menatap bulan dari jendela. Senyum lembut terukir di wajahnya. Bukan senyum dendam, tapi senyum lega. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi hari itu adalah awal dari bab baru. Bab di mana ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya diriku sendiri, dan itu sudah cukup untuk melawan dunia. Bulan menggantung tenang di langit, menjadi saksi bahwa sebuah rumah bisa berpindah tangan. Tapi harga diri dan martabat tidak pernah bisa direbut kecuali seseorang menyerahkannya. Dan Aruna, perempuan yang dulu dianggap lemah, telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit, berdiri, dan membuat dunia menoleh padanya. Itulah akhir sebuah permainan panjang, ketika mereka yang mengira dirinya kuat ternyata hancur, dan yang mereka anggap lemah justru berdiri sebagai pemenang.